Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Cimansong dengan NIM 09913823 Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hubungan antara CRM dan SCM dalam produksi air minum dalam kemasan atau MDK untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan yang diampu oleh Dr. Fatoni STMMSI. Oke, lanjut saja. Untuk latar belakang sendiri yaitu industri air dalam kemasan atau AMDK di Indonesia adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di pasar barang konsumsi. Menurut data Euromonitor Internasional dan Aspadin yaitu tahun 2023, tingkat konsumsi air kemasan meningkat 11% dengan total nilai pasar melebihi 45 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan atau urbanisasi dan mobilitas tinggi yang mendorong kebutuhan akan produk air minum dengan yang praktis. Namun, di balik pertumbuhan itu terdapat juga tantangan besar dalam menjaga efisiensi operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Rantai pasok AMDK tergolong kompleks atau melibatkan pengadaan sumber air alami, produk yang higienis, distribusi yang cepat, dan pengelolaan hubungan dengan ribuan agen serta pelanggan di seluruh Indonesia. Nah, disinilah pentingnya supply chain management dan customer relationship management atau CRM. Di sini SCM berfokus pada kelancaran aliran bahan baku, produksi dan distribusi. Sedangkan CRM sendiri berfungsi memahami perilaku pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Integritas keduanya merupakan inti dari strategi bisnis modern, menegaskan bahwa yang berhasil mengintegrasikan CRM dan SCM mampu meningkatkan hingga 30% karena aliran informasi terbagi menjadi lebih lancar dan respon terhadap pasar lebih cepat. Oke, selanjutnya itu ada konsep Customer Relationship Management atau CRM-nya sendiri, yaitu CRM adalah pendekatan strategis dan teknologi untuk memahami kebutuhan pelanggan melalui pengumpulan dan analisis data pembelian maupun umpan balik dan interaksi dari pelanggan itu sendiri. Sistem ini tidak hanya digunakan oleh tim pemasaran, tetapi juga terhubung oleh dengan operasional dan produksi agar keputusannya bisa berbasis data dan faktual itu bisa dapat diambil. Nah, dalam untuk industri MDK sendiri itu cara berperan penting dalam yang pertama itu pemantauan permintaan berdasarkan wilayah. Misalnya, wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan permintaan kemasan kecil itu 330 mili dan 400 mili, sedangkan daerah rural atau yang daerah tinggi cenderung memilih galon isi ulang. Yang kedua yaitu pengelolaan dan distributor dan agen grosir secara memungkinkan pemetaan performa distributor berdasarkan volume, penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu penanganan pelanggan secara digital, aplikasi CRM membantu mengidentifikasi pola keluhan seperti tutup botol yang longgar, rasa air yang berubah, ataupun keterlambatan distribusi. Nah, untuk konsep supply chain management sendiri itu mencakup pengelolaan dari rantai nilai, mulai dari sumber daya bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk ke pelanggan dalam AMDK sendiri. Rantai pasok mencakup yaitu yang pertama sumber air atau raw material yang diperoleh dari mata air penggunungan yang dikelola berkelanjutan. Yang kedua itu kemasan, termasuklah itu botol plastik, classified label dan tutupnya diperoleh oleh pemasok yang tersertifikasi atau yang sudah terpercaya. Yang ketiga itu distribusi pengiriman ke gedung gudang regional dan retailer melalui sistem logistik yang berbasis data. Oke, untuk tahapan produksinya sendiri, produk produksi dan SDM sendiri, yaitu proses rantai produksi melibatkan ada tiga tahap utama, yaitu yang pertama tahap hulu atau upstream, yang kedua ada tahap processing, yang ketiga itu tahap hilir.
Nah, untuk tahap hulu sendiri atau upstream yaitu sumber air yang berasal dari lokasi yang dengan memiliki izin dan sertifikasi lingkungan, kualitas dan juga kualitasnya yang dipantau menggunakan sensor IoT. Misalnya itu contoh nyatanya itu Danone atau Aqua menggunakan teknologi real time monitoring untuk memastikan TDS atau total dissolved solid dan pH air tetap sesuai dengan standar SNI. Oke, datanya bisa di kualitas data langsung baca bisa dikirim ke sistem ERP untuk menentukan batch produksi sebelumnya atau jadwal produksi berikutnya. Berikutnya. Oke, untuk tahap tengah itu atau tahap processing yaitu air diolah melalui filtrasi, ozonisasi, dan pengisian otomatis dalam ruang steril. Sistem ECM di sini sendiri mengatur kebutuhan bahan kemasan dan energi listrik secara efisien. Misalnya yaitu Remnela menerapkan sistem just in time atau JIT agar bahan kemasan datang tepat saat dibutuhkan sehingga mengurangi biaya penyimpanan yang tidak diperlukan. Oke, untuk tahap hilir atau distribution dan customer interaction yaitu produk dikirim ke gudang dan distributor menggunakan armada menggunakan dengan GPS. Nah, CRM terperan di sini ketika sistem mendeteksi permintaan data tertentu misalnya saat di musim panas di Jawa Timur, data langsung diolah oleh CM untuk menambah pasokan produksi. Nah, untuk hubungannya sendiri, hubungan CRM dan SCM dalam industri MDK, yaitu yang pertama integrasi data dan produksi. Nah, CRM dan SCM ini bukan sekedar dua sistem atau modul yang terpisah, tetapi dua subsistem atau modul yang saling memberi informasi data pelanggan yang dikumpulkan oleh CRM yang menjadi masukan bagi misalkan perencanaan produksi dan distribusi. Misalnya ketika RCM mendeteksi tren pembelian naik nih di daerah Bali dan Nusa Tenggara karena adanya event wisata. Nah, saya akan meningkatkan produksi di pabrik terdekat, misalnya contoh nyatanya di Mambal di situ, dan mempercepat produksi menggunakan jalur laut. Nah, sebaliknya untuk SCM ini SCM memberikan umpan balik ke CRM untuk mengenai kesediaan stok dan waktu pengiriman agar bagian penjualan tidak menjanjikan pengiriman di elitis atau yang maupun mustahil untuk diwujudkan. Untuk poin keduanya yaitu penerapan nyata di lapangan. Berdasarkan penelitian lapangan pada produsen di AMDK, ini bisa menunjukkan hasil nyata yaitu yang pertama Danone Aqua menggunakan sistem erat integrasi dengan modul CRM yang berbasis SAP. Misal data permintaan dari ratusan distributor otomatis memperoleh jadwal produksi harian mereka di 21 nasional mereka. Yang kedua itu Rainer menggunakan data driven logistik di mana sistem CRM merekam lokasi outlet dan volume penjualan lalu SCM menghitung rute distribusi optimum untuk menekankan biaya bahan bakar. Yang ketiga itu Kelio memanfaatkan RCM itu untuk menjawab keluhan pelanggan dalam 24 jam dan setiap keluhan otomatis diteruskan ke bagian jika mengangkut kualitas airnya. Oke, permasalahan yang sering terjadi dalam AMDK yaitu ataupun dalam sistem ERP sendiri itu yang pertama itu keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Yang kedua yaitu banyaknya produsen kecil yang belum memiliki sistem prediksi permintaan yang baik menyebabkan bisanya kelebihan stok di musim hujan dan kekurangan stok di musim kemarau. Yang ketiga itu data pelanggan yang tersebar tidak menjadi pusat atau tidak terintegrasi. Yang keempat itu sebagian perusahaan masih menggunakan sistem manual itu membuat informasi sulit diakses antar divisi. Yang kelima adanya keterlambatan distribusi. Yang keenam itu minimnya koordinasi antara SCM dan CRM membuat respon terhadap keluhan pelanggan menjadi lambat. Yang ketujuh ada kurangnya pelatihan digitalisasi. Yang kedelapan itu banyak staf yang tidak memahami atau kurangnya tidak memahami manfaatnya integrasi sistem sehingga teknologi tidak dapat digunakan. Nah, di sini ada pun strategi atau solusi alternatif untuk membahas permasalahan sebelumnya, yaitu yang pertama
ada integrasi teknologi atau integrasi CRM dan SCM dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi ERP yang berbasis cloud seperti SAP, Odoo, ataupun Oracle NetSuite. Nah, sistem ini bisa menyatukan data pelanggan, inventory, dan pengiriman dalam satu dashboard atau satu laman. Yang kedua yaitu ada kolaborasi dan latihan STM, yaitu salah satu hambatan yang dalam integrasi. Integrasi adalah sumber dari manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu melatih staf lintas divisi untuk memahami antara data pelanggan dan perusahaan dan proses logistik. Contoh nyatanya yaitu misalnya Remenal ini melakukan cross training di mana staf pemasaran wajib mengikuti pelatihan manajemen rantai pasok agar bisa memahami dampak permintaan pasar terhadap kapasitas produksinya. Nah, tiga yaitu penerapan Lean atau Agile SCM. Yang untuk Lean ini, untuk tingkatan Lean ini berfokus pada efisiensi, sedangkan Agile yaitu menekankan kecepatan adaptasi dengan perubahan pasar. Dan kombinasi antara kedua ini terbukti efektif di industri AMDK dan AMDK di Indonesia dengan sistem ECM yang menggunakan data real time dapat menyelesaikan perencanaan produksi harian agar tidak melebihi kapasitasnya. Oke, untuk dampak integrasi terhadap ini, integrasi ke kinerja perusahaan. Nah, jika integrasi CRM dan SCM dapat bisa menghasilkan dampak positif. Yang pertama yaitu biasanya ada efisiensi operasional yang meningkat, misalnya dari waktu pengirimannya berkurang 15 sampai 25%, kepuasan pelanggannya bisa menaik, keluhan turun hingga sampai 30% setelah menerapkan RCM, dan juga kinerja keuangan membaik, misalnya margin laba naik rata-rata 10% karena perencanaan produksi yang girang otomatis mengurangi biaya yang tidak perlu, dan juga ada transportasi meningkatkan pelanggan dapat melacak pengiriman secara langsung oleh CRM, dan juga misalnya ada kebelan juga lingkungan, misalnya sistem integrasi mengurangi pemborosan dari berbagai bahan baku yang tidak perlu untuk mendukung target green industry. Oke, kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi yaitu CRM dan SCM adalah dua sistem atau dua modul yang saling melengkapi dalam industri air minum dan kemasan. Integrasi keduanya bisa menciptakan aliran data atau flow data yang dua arah yang bisa memperkuat seluruh proses bisnis dari perencanaan hingga pelayanan pelanggan. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu yang pertama bisa satu, digitalisasi menyeluruh di semua lini masa termasuk UMKM-nya. Yang kedua itu pemanfaatan AI dan Big Data Analitik untuk memprediksi ini permintaan pelanggannya di pasar. Yang ketiga itu penerapan sistem RP modular agar perusahaan itu bisa mengembangkan sistem secara sesuai kemampuan mereka. Yang keempat itu ada kolaborasi antara akademisi dan pemerintah agar bisa mengembangkan model rantai pasok ya, CM yang berkelanjutan dan efisien energi. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurang kata ataupun salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.